Kalau yang ini mungkin belum cocok pagi-pagi. Cuma katanya yang ada dikeluarkan semua, jadi dikeluarkan semua. Sederon, antum tahu nggak ini? Itu gemblong kok itu. Baru digoreng. Kita orang Jawa pasti hafal. Gores. Iya. Anti gores. Assalamualaikum Zaid. Nah berangkat belum ke itu arena istimewa? Sudah. Ini gulanya gula sendiri? Ya. Oh belum dikasih sendok nih ya? Ada sendok. Ada. Kalau ketemu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau manis? Kasih gula sendiri. Bapak belakang kamera. Biar kelihatan gantengnya gitu lah. Kali pasang aja. Pak Haji minta kali. Takalim mana? Sekarang. Mana tuan rumah mau takalim? Nah memang. Ada ini. Bang Junedi. Ayo Pak Haji nggak apa-apa. Iya, yang istrinya dua itu lebih diutamakan. Sedikit aja sebagai mukadimah, nanti udah lanjut nggak apa-apa. Yang penting sudah ada mukadimah. Ini boleh. Ketemu. Ya enggak. Bismillah. Ya alhamdulillah kita pagi ini ada tamu dari Pulau Rimau, dari Riau, Pekanbaru, masya Allah. Tempat kediaman Pak Jarib itu pikirmen sini. Pikirmen itu balikannya apa? Men mikir. Iya. Men mikir. Nah, men mikir itu ada dua juga. Pikir dunia apa pikir akhirat. Nah, ini. Caknya pikir galau-galau deh. Ya alhamdulillah ini kami semalam itikaf di masjid. Hujan, masya Allah. Datang rahmat. Tamu datang jam 11, ada yang jam 1:30, masa ini kalau enggak ada yang nyambut, masya Allah. Alhamdulillah, jeruk hangat doang, kopi panas, Pinas. ya alhamdulillah, asbab diingatkan orang tua gitu kan, pesannya apa? Masjid 24 jam itu. Nah, harapannya kan, ini harapan wong tua kita ini 24 jam. Sekarang yang hidup apa pom bensin kan? Nah itu pom bensin Pak, sip-sipan. Nah rapi pula, bersih tempatnya itu kan. Orang beli itu ada terus. Nah, Pak nak pretalit apa nak itu kan? Pelayanannya ramah-ramah pula. Harusnya masjid lebih itu kan? Nah, ini ya mudah-mudahan harapan mase-mase untuk gitu itu menunaikan, menyenangkan mase ini sama baik menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, ridhonya wong tua, ridhonya Allah. Nah ini, selagi ada perintah yang baik, istimewa sukses ini, masya Allah. Nah ini satu orang dari Riau lagi, ya Allah, masya Allah. Antar provinsi. Nah, mudah-mudahan diterimalah. Kami juga niatlah, mudah-mudahan bisa keluar. Insya Allah kami negara jauh. Pak Haji sudah keluar ini, bisa. Negara jauh ya? Negara jauh. Bisa oke, kesehatannya oke. PT tidak masalah. Iya. Tinggal nekat. Ya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah kami mohon doanya lah. Amin, amin. Mungkin itu saja sekilas. Doakan istiqomah ini kan. Masya Allah. Semoga kegiatan ini semata-mata untuk kita belajar.
taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ya. Lanjut nggak apa-apa. Ngopi sekarang. Judulnya ngopi. Ngobrol perkara. Pagi ini insya Allah kami sudah musyawarah tadi. Ada yang khidmat masjid, ada yang persiapan Pak Yai datang kan. Ya. Kemarin sudah dimusyawarahkan masalah khidmatnya. Pagi Pak Salahuddin, siang tuh Pak Haji. Dengar-dengar mah itu sih. Iya. Kami usul itu di ruangan kan agak bersih, sudah bersih. Apa diusulkan ada air apa kamar mandi, sabu segala macam. Ya. Insya Saya Allah. minum. Ini kasur tinggal ngambil di tempat Pak Salahuddin. Iya, sama spray ya. Maksud Ya. Usulnya bagusnya kayak ini. Apa bebek bisa dimainkan? Tom yum. Kemarin tuh nak di sini. Waduh, Yang mau bawa sini belum jadi ya? belum. Lagi dekat deh. Lah siap kandangnya ya. Karena untuk sanggup ya. Kemarin tuh aku terkesan di Temboro. Terkesannya pas Istiqbal kan. Dari orang dari ini Boyolali ya Bang. Abab situ. Itu nak negara jauh. Di Mahalanya kan. Ya. Jadi cuman duitnya kurang. Ada duit 2 juta gitu. Ya. Jadi diserahkanlah oleh Amir Halako. Mir, ini siapa yang nak berangkat negara jauh ini boleh pakai. Jadi Amirnya lah ini disampaikanlah di Halako ini ada orang titip duit 2 juta. Nak negara jauh siapa nak berangkat boleh pakai. Jadi kawan-kawan juga mah itu aku juga titip. Jadi duitnya sudah banyak. Tidak kata yang berangkat. Nah, kayak mana ini duitnya lah banyak ini 20 lebih. Tidak kata yang berangkat. Akhirnya diseleksi sama Amir. Oh, abamnya ini guru ini masih banyak problem masalah kan. Akhirnya balik yang ngasih 2 juta tadi. Masalah macam kepala kambing. Nah itu kayak sahabat, Masya Allah. Ini bukan cerita yang sahabat. Lah doi. Jadi asbab mikirkan yang lain ini. Kawan tadi kan memikirkan supaya kawannya berangkat kan tadi. Iya nak berangkat cuman duit 2 juta kan. Enggak, titip. Boleh ditiru itu, dicontoh. Iya, Masya Allah. Oh, sudah titip. Jadi banyak ini lah. Ini duit banyak dah kata yang berangkat ini. Siapa nak berangkat? Memang itu sifat sahabat begitu. Allah Akbar. Sahabat tuh tokonya 2 kali 1, istrinya 2 kali 1. Mas. Masuk itu. Hidupnya jangan sepaneng, ya kan? Iya. Santai aja. Alhamdulillah. Jalanin nanti sampai di ujung juga. Masya Allah. Ini Orang itu macam-macam. Ada yang rezekinya hartanya banyak, ada yang rezekinya istrinya banyak, Iya. ada rezekinya anaknya banyak. Izin. Kalau Pekanbaru aja sawitnya banyak. Wah, Hah? di atas minyak, bawah minyak kan? Banyak bawa minyak. di atas ini. Tapi sekarang gubernurnya udah pusing kan? Gubernur yang baru dah. Kenapa gubernurnya? Ya karena ya ini banyak yang apa selama ini kan ibarat dapat warisan yang kerjaan udah ini udah banyak yang gitu kan. Aset mau dijuali semua sama dia untuk gaji pegawai. Karena sampai tidak datang karena dia. Iya. Iya kan? Bukan karena yang lain. Dan saya belum datang dengan dia. Ajak keluar 4 bulan. Nah belum di taskil itu.
gubernurnya. Saya pernah dengar Bayan di Jakarta. Hmm. Jadi pesan dia itu nyerita ke raja itu. Jadi raja pertama itu bangun pembangunan terus sampai 5 tahun habis. Yang kedua itu nyalakan raja yang pertama. Ada itu membangun juga untuk poya-poya. Ya. Yang kedua juga sama baik poya-poya juga. Nah yang ketiga ini biasa, cuman rakyatnya pinter-pinter. Begitu diusulkan raja yang ketiga, usul kayak mana ini? Usul raja itu hutan yang apa namanya, hutan itu kita bersihkan. Oh bagus itu, jadi dibersihkan. Setelah bersih, usul kayak mana? Ini usul raja, ini isi kerajaan kita pindah. Jadi dibangun dulu, setelah dibangun dipindah. Habis masanya berapa setahun lagi, anak istrinya semua rakyatnya dipindah semua, tinggal raja sendirian. Waktu habis tinggal 1 tahun lagi. Begitu selesai dari raja itu pindah jadi raja selama-lamanya. Nah aku terkesan itu masa Allah kayak itu. Aduh pikir itu. Nah itu tamsilan akhirat. Bagusnya silaturahmi kayak ini hidupkan tiap hari. Kayak lebaran tuh kan. Iya, datang aja sini sudah pagi. Maksudnya bukan rumah sini saja gitu loh. Kita siapkan kopi Nah pahit. iya. Tamu siapapun itu kan harus banyak model rumah-rumah kayak ini. Rumah yang barokah, rumah yang membawa manfaat. Hari raya itu jangan setahun sekali Tiap hari ya, hari raya Dai. silaturahmi. Apalagi soal ke tempat ngaji ini banyak yang nanya, ini orang tua kita, guru kita, panutan kita, banyak yang kita contoh dari beliau perjuangan terhadap agama ini, masya Allah. Mungkin kita tidak sanggup untuk itu, tapi beliau Allah kasih sanggup. terbukti secara nyata, masya Allah. Apa ini? Di depan kita ini, masya Allah. Jangan itu. Oh, Baru belajar. Mas. Semuanya baru belajar. Belajar sholat, belajar khidmat, belajar senyum, belajar menerima tamu. Tapi kata Mbak sih, jadi uang itu ada 3. Ngapa ada 3 Mbak? Yang pertama ini orang itu terpelajar. Terpelajar itu bisa ngajari kayak ustadz gitu. Kalau santri itu belajar. Nih. Jadi ada terpelajar, pelajar, psikoknya ini kurang ajar. Kurang belajar. Ada kan orang tua kurang ajar ini. Maksudnya kurang belajar ini. Iya, seandainya belajarnya itu tidak Jadi terpelajar. Saya lagi belajar. Mas. Belajar ngomong istilah 2, istrinya 3. Enaknya belajar itu ada, Pak Ji. Kalau Kalau salah dimakfu. Iya. Iya. Kayak belajar mobil itu masih belajar. Itu enggak ditilang ya. Bagus lah itu. Tapi kalau ngajar, enggak. Langsung di tag surat-suratnya. Kok bisa pelanggaran ini? Tapi yang banyak diingatkan yang dirazia pakai helm. Apa namanya? Tapi sedikit yang nanyakan zakat. Zakatnya kayak mana nih, jalan nggak nih? Ini sedikit itu. Pajak malah ditulis. Jangan lupa pajak. Orang bijak taat pajak. Nah itulah bahasanya itu kan. Razia, aduh razia penangkapan apa kemarin tuh? Kami silaturahmi itu. Apa ini? Ini sabu-sabu ditangkap ini. Jadi sedikit yang nangkap, yang tidak sholat belum. Nah inilah jauh lah jemaah mikirkan ngajak dengan kasih sayang ke rumah-rumah.
Bahkan anggota polisi ditangkap juga. Tukang tangkap kena tangkap ya. Kemarin 150. Ajak mutakar sama orang Madura. Polisi itu baru. Alhamdulillah polisi. Bapak melanggar ini, Bapak ada pakai helm. Bapak ini macam mana Bapak ini? Bapak ini buang-buang waktu saya saja ini. Iya, Bapak kan tidak pakai helm. Ini kok biasa lebih hebat daripada helm, Pak. Coba helm Bapak bawa banting, pasti pecah. Ini turun dari langit. Ya apa ini, Pak? Madura. Bapak ini buang-buang waktu saya saja. Tapi data kemarin saya dengerin data polisi yang terdata 30.000 tahun 2017 apa bro? 2017 30.000 Yang terdata ini. yang ikut tablik. Oh, sudah ikut dakwah. Jauh. Kalau seandainya itu bawahmu udah banyak ini 2.000. Karena komandannya juga mikir kan itu kan. Iya. Bagus. Mau piket aja. Jawab dengan jujur, siapa yang sholat subuh? Lu ditanya sholat. Itu kan. Tadinya enggak mau sholat apa enggak serang. Tapi setelah ikut usaha dakwah, masya Allah, mikir kan juga. Ini bawaan aku komandan. Kayak mana? Main sampai main itu. Dan tidak bisa kita pungkiri. Jadi perang jemaah tablik termasuk yang lain itu kita hargai juga. Iya. Betul itu. Jadi awal Pak Julian menyampaikan ini di PT IKA di Jakarta itu, yang anggota-anggota di Mabes Polri itu, kalau mereka ada kegiatan meeting, ada kegiatan rapat-rapat itu, kata beliau, kalau jam 12 stop. Tapi stop itu bukan mau sholat, mau makan siang. Oh, sebelum itu. Sebelum itu. Nanti setelah maghrib stop. Tapi bukan mau sholat maghrib. Ya Allah. Mau makan sore. Tapi setelah usaha tablik ini, usaha dakwah ini terus disampaikan juga termasuk kepada aparat itu di PT IKA itu sholat berjamaah sampai 2-3 kali. Karena tempatnya kan Tidak memadai lagi ya. Masjid itu sampai 3 kali. sholat sudah sholat Hari buat nanti mau sholat lagi. Pernah nggak kita ketemu masjid seperti itu? Ya, Pernah. Di Thailand. Saya di Thailand seperti itu, di Thailand. Masya Allah. Sampai bergilir-gilir. Kalau ada orang meninggal, apalagi yang meninggal tuh ulama itu. Oh, pokoknya. Wah, di mana-mana. Yang penting takziah itu ikut sholat itu yang paling penting. Iya, memang. Nolak ini. Kalau kita banyak duduk-duduk, mohon maaf ya, kursi-kursi cerita kebun karet, sawit naik. Giliran sholat, bapak orang sholat. Itu bedanya. Maka kata Pak Julian, ini fenomena apa ini? Rupanya sebab ikut 3 hari itulah. 3 hari itu. Sebab 3 hari jadi orang itu. Waktu bom Bali juga demikian. Waktu bom Bali itu dulu tahun 2002. 2004 saya ke Bali. 2002 itu. Sebenarnya orang Bali ini senang dengan Islam. Iya. Orang Bali itu senang, awalnya itu senang sama orang-orang Islam. Kan agama yang paling konsisten menurut data itu agama Hindu. Konsisten. Maksudnya dalam segi ibadah itu. Iya, iya. Ya rutin kalau ibadah pagi itu ya ibadah cara mereka kan. Iya. Pasang sesajen di depan rumah itu. Nah ketika orang Islam ini sebagai Muslim ini kok tidak konsisten, misalnya waktu sholat tidak sholat, itu mereka nggak suka. Ini Islam kok nggak sholat, Islam kok nggak sembahyang. Awalnya senang mereka, bahkan orang tidak amal agama itu mereka nih, kenapa nih tidak sholat? Tapi mereka ketika bom Bali itulah baru menimbulkan kebencian mereka dengan orang Islam.
Timbul-timbulnya nama orang-orang Islam. Sehingga waktu kami ke Bali itu kami nggak tahu apa-apa. Amroji. Bunuh. Ya. Waktu itu sih. Ya maklum mereka nggak tahu. Ada kawan kita di Jakarta, apa kamu bilang? Kamu mau bunuh kami? Kecil nih, seujung kuku saya ini. Saya mati untuk agama, tidak apa-apa. Tapi nanti orang Pulau Jawa datang ke Pulau Bali, habis kamu. Nah, baru diemnya. Maka memang waktu itu umat Islam tuh termasuk yang dicurigai, terutama jemaah kita ini yang notabene ini mengamalkan sunnah itu kan. Iya. Memang kan sempat jemaah Pakistan itu di Bali diintegrasi di Polda Bali. Tapi ya cuma tidak ngapa-ngapa, ya, taklim, sholat, silaturahmi. Tapi salah satu yang dicurigai. Suatu ketika dari Polda Bali itu, ini orang Islam tuh kalau malam Jumat ini kok ke Arahmat, ada satu tempat namanya Arahmat. Markas di Bali itu Arahmat namanya. Itu justru yang bangun markas di Bali itu, markas tabligh ini orang Palembang, orang peninjauan. Namanya Pak Haji Komarudin. Itulah kalau orang tuh berhijrah, Allah perbaiki. Walaupun Palembang ini orang Palembang, mohon maaf, dulu kayak terkenal premanismenya, tukang malak apa, ya kan, Pulau Gadung apa, di mana tuh. Tapi ketika berhijrah, Allah perbaiki, ekonominya diperbaiki, akan diperbaiki. Saya sampai buat markas di sana. Itu di Polda itu, habis Pembali itu kirim intel ke markas itu, kirim intel, diperhatikan orang-orang. Malam Jumat lagi, malam markas di sana kan, di Masjid Arahmat, di sentral parkir di dekat Legian gitu. Setiap malam Jumat itu. Nah akhirnya kan orang-orang markas itu kan tahu, kok ada orang asing yang datang terus. Hanya diitilati, bapak dari mana? Kamu dari ini musafir ini. Tapi hanya tahu bahwa ini intel. Bapak dari Polda. Kurang lebih seperti itulah ceritanya. Jadi kalau bapak mau tahu dengan jemaah ini, bukan seperti kalau sini kan orang sholat, dengarkan tausiah, baca taklim, itu aja. Kalau bapak ingin tahu dengan jemaah ini, besok pagi nih, hari Jumat, hari inilah. Nah, itu kan ada yang berangkat tuh 8 orang, 10 orang, yang kadang bapak ikut itu. Nanti bapak akan tahu sebenarnya tentang kaitan jemaah tabligh itu. Hanya ini betul, ini lapor ke komandannya. Gimana sudah berapa minggu ini kegiatan di Rahmat ini? Ya saya perhatikan orang sholat, orang ada yang ceramahnya ceramah iman dan amal, kisah-kisah para sahabat, kisah para nabi. Sudah. Tapi saya bertemu dengan seseorang yang menyampaikan kalau ingin tahu dengan kegiatan jemaah ini, katanya besok pagi hari Jumat itu ada yang berangkat itu 8 orang, 10 orang berangkat. Suruh ikut itu. Bagaimana nak? Sudah. Kamu ikut. Ini cerita dulu ini ya. Karena saya 2004 ke sana, 4 bulan di sana. Hanya betul setelah mereka diikuti aja pokoknya. Apa programnya, jadi taklim, musyawarah, silaturahmi, keliling-keliling, ketok-ketok pintu, masuk. Akhirnya berapa hari itu nangis itu, intel itu nangis. Ya Allah, selama ini aku nih curiga sama saudara muslim sendiri. Nah inilah dikaliku jemaah itu memang begitu. Nah, kalau kita udah dalam jemaah ini kan tidak tahu siapa orang alim, tahu orang alim, siapa yang anggota, siapa yang orang miskin, orang kaya sama aja. Kita makanan urusan 10.000 semua.
Kadang-kadang kita bukan masak. Iya. Walaupun di kampung dimuliakan, Iya. disebut Pak ini, Pak itu. Kalau di keluar sama aja. Itulah sejatinya hamba Allah di hadapan Allah seperti itu. Iya benar, nggak tahu yang mana. Itu kan. Terus Persamaan. siapa? Sayyidina Umar itu ketika khidmat ibu dengan anaknya, kata ibu tadi apa? Cocoknya khalifah itu kamu katanya, bukan Umar katanya. Padahal itu Sayyidina Umar. Itu yang Sayyidina Umar menolong orang mau melahirkan itu. Iya. Memang begitu. Jadi kita merakyat Sampai dibilang masyarakat. seperti itu. Bagus sih dia. Iya. Itu sedang menolong musafir yang mau lahir itu. Ini Sampai- musuhnya. Oh, ibu-ibu yang kelaparan, Iya, itu kelaparan masak itu sama anaknya kan. masak batu itu. Karena sudah dikhidmat sampai kata ibu tadi yang cocok jadi khalifah itu kamu, bukan Umar. Padahal Karena Umar itu nggak pernah merhatikan kami. Allah. Maka kata Sayyidina Umar, nanti kalau ibu ke sana insya Allah nanti jumpa sama saya. Oh, Itu dibilang. Intinya suruh jemaah gerak itulah suruh bergerak. Iya. Makanya masa-masa itu 2,5 jam suruh datang. Supaya berjumpa mutiara-mutiara itu kan. Saya nggak tahu ya. Rupanya orang apa khalifah ya. Sudah komplit lah sebenarnya. Mm-mm. Yang memaroknya kitansi ulama, wong sakit, Iya. bahkan bencong pun ada dipikirkan. intinya perbaikan umat itu ya dengan agama. Kalau orang dengan agama kok tidak baik, Iya ya. itu tidak bisa baik dengan cara yang lain. Iya. Titik. Coba tolong di Iya. mereka Persis kata-kata. yang disampaikan di Maulana Ilyas. Beliau kan sampai yakinnya dengan usaha dakwah kan begitu. Kalau ada orang sudah 4 bulan negeri jauh semuanya sudah ikut, tapi juga nggak baik-baik, saya pun nggak tahu apa yang memperbaikinya. Katanya. Iya, kata Maulana Ilyas. Dengan Apa nama. lagi ya dengan Itu Allah. metodenya diantara dengan cara urut 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Hmm. Loh, bagaimana kalau sudah 4 bulan belum baik? Ya 4 bulan lagi. Bukan cari cara yang lain. Iya, gitu. iya, iya. Belum baik, ya 4 bulan lagi. Masa. Sahabat pasukan iman itu 23 tahun. Hmm. Artinya 23 kali kita keluar 4 bulan. Iya. Masa. Itu masukkan iman dalam dirinya. Ada lagi yang bilang tuh 4 bulan seumur hidup. Nah kalau kamu masih hidup ya 4 bulan terus. Kecuali kamu sudah Itu cara, maksudnya Ah. cara. mati nggak usah Metode. 4 bulan lagi. Makanya kalau orang menanya, itu dalilnya keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mana? Kalau ada orang tanya seperti itu, tanya. Itu pertanyaannya udah salah. Iya. Loh, kok salah? Iya, banyak kalau cari dalil. Dari, iya. Oh. Ada bangun ya? Kembar. Mana tetenya? Yang tetenya yang mana nih? Oh, ini dede. Mual ya? Masih pusing kepalanya. Masih muntah-muntah kemarin. Badan tidak masuk panas. Oh, Tete enggak pijit itu, Dek. Jadi pijit ini. Kembar. Benar ya, Mas. Lagi kembar. Tapi sudah Itu kembar juga. Yang mana deh? ini tetehnya, ini dedeknya. Tadi terima kasih udah beliin kita permen Dubai. Oh iya. Pak Haji terima kasih udah belikan dedek permen Dubai. Permennya masih kan? Oh, bermain Dubai. Ini kalau kemana-mana mesti bawa oleh-oleh, walaupun apa gitu. Udah teringat terus. Iya. Jadi kalau pulang mesti bawa oleh-oleh. Apa saja yang ini dibawa mesti bawa. Mbak Haji. Oh iya. Ya mungkin biasa dari dikerjakan persiapan. Ya, amin. Dari dulu silaturahim ini mudah-mudahan Nah, hikmat masjid nih. Siap. Amin. Ngomong masih pagi kan? Iya. Ke Sri Gunung kapan? Hari ini Pak besok? Insya Allah nanti Barang. pada sholat Jumat ngantar beliau terus kemana lagi? Sama Pak Randy.
Iya. Oh, iya. Boleh. Pada ini ya salat. Jumat. Ini Jumat sini, ya. Nah, insyaallah. Masyaallah. Doakan. Jazakumullah khair, insyaallah sudah silaturahmi ke rumah. Terima kasih banyak. Saya suka sering kedatangan tamu. Betul itu. Mendatangkan rahmat ya. Pulangannya 1000 ampunan, kedatangannya 1000 rahmat. Kami juga ucapkan terima kasih. Setiap silaturahmi di sini selalu dimuliakan, selalu banyak Sambut, hidangan. Enggak lah. Inilah satu Insyaallah. berkah silaturahim. Tapi tidak semua dari kita ini bisa semacam ini. Alhamdulillah beliau dikasih keluasan oleh Allah dengan segalanya. Kita Alhamdulillah. diminta kemampuan Allah Iya. membuat seperti ini. Ini kan enggak terencana juga. Kalau ada request mungkin Lebih lagi. Masya Allah. bagi-bagi bisa yang lain gitu kan. Pokoknya kalau datang ke sini ke Betung, ke markas, ke pondok ini, datang aja ke rumah saya. Saya ada. Ya. Saya sampaikan ya. Silakan pemirsa, apabila ingin datang ke pondok bisa silaturahim ke tempat Pak Haji Arif. Dia selaku pembina Ponpes Al-Fatah cabang Betung, Kabupaten Banjarmasin, Sumatera Selatan. Tafadhol beliau siap menerima tamu, membuka pintu dengan lebar untuk antum semua, insyaallah. Amin. 24 jam. Siap. Jangan 24 jam. Ya ada biasa. Pokoknya kalau ada waktu dilayani. Ya. Tadi malam hujan kan. Hujan tadi. Izin dulu aja. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, marilah sekanjar satu khairan. Makasih banyak. Mantap ya. 4 bulan. Ah, ya. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim.